dan zuhud. Sikap wara ditunjukkan dengan keberanian seorang salik dalam menghadapi dirinya sendiri, nafsu, tabiat, setan, dan kawan-kawan buruk yang menjadi setan dari kelompok manusia. Kemudian ditunjang dengan kezuhutannya terhadap dunia dan akhirat serta apa selain Allah secara keseluruhan. Pandangan ini tidak menyalahi pandangan umum kaum sufi bahwa wara merupakan sikap meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna, meninggalkan hal-hal yang syubhat, yang tidak pasti, atau hal yang tidak berguna, serta upaya menghindarkan berbagai hal yang tidak berhubungan dengan Allah. Dan sebagai ukuran sikap ini akan ditunjukkan dengan meninggalkan segala sesuatu yang di dalamnya terdapat syubhat tentang halalnya sesuatu. Sifat kesatriaan seseorang terletak pada upaya menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperhatikan kata-kata para ahli hikmah dan para ulama, di mana perkataan mereka sebagai obat dan buah dari wahyu Allah selain posisinya sebagai pewaris Nabi. Sehingga menurut Al-Basri, wara itu merupakan kebesaran agama. Maka seorang yang wirai adalah orang yang paling berhati-hati terhadap dunia, karena yang menghapuskan wara adalah hati yang mencintai dunia. Akibatnya adalah pencampur adukan antara yang halal dan haram, kehilangan rasa malu di hadapan Allah, sehingga hilang pula lah pengawasan Allah. Maka seorang sufi harus memegang kiat dan cara menempuh sikap wara dengan selalu merasa diawasi oleh Allah, baik dalam kesendirian maupun di tengah keramaian. Menjadikan mata seolah-olah selalu melihatnya dan merasa selalu dilihat oleh Allah, selalu mengingat Allah di kedalaman hatinya. Intinya adalah bahwa pahala dari wara adalah takut terhadap hizab, sehingga dapat dikemukakan bahwa wara menjadi pintu gerbang bagi sifat dan sikap zuhud seorang sufi. Menurut Syekh Siti Jenar, sikap mencintai dan tidak hati-hati terhadap dunia menjadi sebab utama seseorang tidak bisa manunggal, bahkan sama sekali tidak bisa merasakan kehadiran Allah dalam hatinya. Dalam hasanah kitab suci, istilah yang berhubungan dengan zuhud hanya disebutkan satu kali dalam surat Yusuf, yaitu yang sehubungan dengan dijualnya Yusuf oleh saudara-saudaranya kepada seorang wazir Mesir. Istilah itu berbentuk Islam fa'il al-zahidun, yang maknanya bahwa saudara-saudara Yusuf sudah tidak tertarik lagi hatinya kepada Yusuf. Dari ungkapan ini, maka sikap zahid diartikan sebagai sikap tidak terpengaruhnya hati kepada masalah keduniaan. Pemaknaan seperti ini senada dengan penafsiran Rashid Ridho yang mengartikannya dengan sedikit harapan. Dalam hasanah sufi, sikap zuhud menjadi salah satu makom terpenting. Dan orang zuhud adalah orang yang menjaga diri dari barang yang halal, sedangkan meninggalkan barang yang haram merupakan kewajiban. Dari pernyataan ini tampak bahwa zuhud tidaklah dimaksudkan sebagai sikap anti dunia. Ini sejalan dengan interpretasi dari Yunus bin Masarah, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Farid, bahwa zuhud terhadap dunia bukanlah bermakna dengan melarang diri dari perkara yang halal atau materi duniawi, tetapi zuhud lebih dititik beratkan pada sikap percaya diri bahwa suatu perkara yang ada di tangan Allah lebih tinggi nilainya daripada apa yang ada di tangan sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa zuhud adalah berpalingnya hati dari kesenangan duniawi dan tidak menginginkannya, yang merupakan makom setelah taubat dan wara atau kesalihan. Sehingga termasuk sikap zuhud adalah mengurangi angan-angan, meninggalkan kawan-kawan yang buruk,
dan menghubungkan kecintaannya dengan orang-orang salih. Dan zuhud ini harus dilakukan dalam segala urusan untuk memperoleh keutamaan sesuai kehendak Allah. Jadi dengan berzuhud itu akan mendatangkan akibat bahwa Allah menurunkan kehendaknya melalui hamba tersebut. Di dalam sikap yang demikian itu terkandung suatu syarat cinta, yaitu dengan meninggalkan segala kehidupan dan keinginan. Zuhud dalam makna agamisnya adalah menarik diri untuk tekun beribadah kepada Allah dan menghindarkan diri dari keinginan menikmati kelezatan hidup. Sehingga seseorang dikatakan zahid jika ia tidak bergembira dengan adanya dunia di tangannya dan juga tidak bersedih hati dengan hilangnya dunia dari tangannya. Bagaimana cara mensikapi kenikmatan dengan berzuhud? Kezuhudan terhadap nikmat harus disertai dengan menyibukkan diri dengan zat yang memberi nikmat. Akibatnya adalah ia harus memutuskan ketergantungannya kepada nikmat agar tidak disibukkan oleh kenikmatan itu. Jika kesibukan terhadap Allah telah menjadi istiqomah, maka Allah akan mendekati hambanya itu dan kemudian akan menganugerahkan kemampuan mencipta kepada sang hamba. Sebaliknya, jika seorang alim tidak memiliki sifat zuhud, maka akan mengakibatkan kerusakan masyarakat di zamannya. Ini dapat terjadi karena ilmu tanpa kezuhudan akan merusak karena ia berkata tanpa amal dan keikhlasan, sehingga tidak merasuk dan menetap dalam hati. Masyarakat mendengar tetapi tidak mengamalkannya. Dan sebaliknya, jika hati seseorang tidak diterangi dengan ilmu, maka akan sanggup memadamkan kemaksiatan makhluk sebagaimana api neraka akan padam dengan cahaya keimanan. Sementara kedudukan manusia terletak pada kezuhudan hatinya. Ia mengutamakan dan memprioritaskan untuk memakai pakaian batinnya, kemudian kalbunya, lalu ruhnya, baru kemudian ke seluruh tubuhnya. Dengan sikap itulah ia akan memperoleh kasih sayang, rahmat, dan anugerah yang mampu mengubah keadaannya, melepaskan kemuraman dengan kebahagiaan, mengganti penderitaan dengan kenikmatan, kebencian dengan kegembiraan, ketakutan dengan rasa aman, dan kefakiran dengan kekayaan. Dengan demikian, tampak bahwa tasawuf menekankan segi kezuhudan ini sebagai cobaan terhadap upaya kehidupan abadi di akhirat. Sehingga pada kesempatan lain, Al-Jailani mengemukakan bahwa seorang yang zuhud terhadap dunia akan diuji dengan akhirat. Sementara yang zuhud terhadap dunia dan akhirat, dia akan diuji dengan Tuhan dunia dan akhirat. Sehingga sebenarnya zuhud terhadap dunia itu hanya sebagai pengantar terhadap zuhud akhirat. Maka Al-Kalabazi mengutip pernyataan Al-Sibli ketika ditanya tentang zuhud dan mengemukakan zuhud atau dunia yang sesungguhnya tidak ada. Karena ada kalanya dia berzuhud karena tidak punya sesuatu. Itu bukan zuhud. Atau ada kalanya dia zuhud dengan dunia ada padanya. Bagaimana bisa zuhud kalau ada padanya dan menyertainya? Oleh karena itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan metode cara berzuhud, yaitu bersikap zuhudlah dalam menghadapi dunia sampai engkau merasa puas. Apabila telah merasa puas, niscaya akan mengetahui cacat dunia dan engkau bisa berzuhud terhadapnya. Merasa puas berarti menerima dengan hati, selaras dengan batin, dan mentaati apa yang diinginkan. Juga menjauhi yang dilarang oleh hati dan batin. Hati yang merasa puas dengan pemberian keduanya dan senantiasa berlaku sabar atas penolakannya. Kita melihat mahkota ketakwaan di atas kepalanya dan sikap takarub di dalam hatinya. Syekh Siti Jenar mengemukakan bahwa dunia dan isinya menyebabkan alam rohani seseorang menjadi mati. Sementara kematian rohani sama halnya dengan keterputusan tali penyambung menuju Allah. Wajar jika dia menganggap bahwa kehidupan dunia inilah
alam kematian, karena orientasi utamanya adalah kebersatuan dengan Allah. Sedangkan di dunia ini, kebersatuan abadi masih terhalang oleh badan wadah. Dengan demikian, zuhud bukan berarti lari dari dunia, akan tetapi bagaimana cara menentukan sikap batin terhadapnya. Orang yang benar dalam zuhudnya akan dihampiri oleh bagiannya. Lahiriahnya memanfaatkan bagiannya, dan hatinya dipenuhi oleh kezuhudan terhadapnya, juga terhadap lainnya. Oleh karena itu, bagi kalangan sufi, Nabi Muhammad lebih zuhud daripada Nabi Isa maupun nabi-nabi lainnya. Namun demikian, beliau bersabda, telah dijadikan cinta pada 3 perkara dari dunia ini dalam diriku, sesuatu yang lezat, wanita, dan dijadikannya kedua mataku sejak saat sholat. Beliau mencintai semua itu dengan kezuhudan terhadapnya sejak saat sholat. Beliau mencintai semua itu dengan kezuhudan terhadapnya dan terhadap lainnya, karena semua itu bagiannya. Maka menjadi jelas bahwa sikap zuhud adalah suatu sikap batin terhadap dunia, di mana hati dan jiwanya sama sekali tidak memiliki ketergantungan terhadap dunia. Akan tetapi, terhadap tugas-tugas dan bagian dunia, ia tetap bersikap aktif, progresif, dan produktif. Dan itulah yang pernah terjadi pada Syekh Siti Jenar, yang pada masa kehidupannya menjadi tuan tanah dan juragan besar di bidang pertanian, namun hasilnya kebanyakan didaya gunakan untuk menolong sesama manusia. Ia memiliki semuanya, namun ia mengembalikan hakikat kepemilikannya kepada Yang Maha Memiliki, Al-Malik, dan sama sekali hatinya tidak pernah bergantung serta mengandalkan kekayaan yang dimilikinya.